Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi hari ini kita bertemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan ini merupakan pertemuan kelima kita belajar IPS ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Materi sebelumnya kita telah belajar tentang tata air dan jenis tanah. Diharapkan semua Ananda ingat apa saja materi yang telah Ustazah jelaskan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai ya. Oke, berdoanya selesai. Adapun tujuan kita belajar keragaman flora dan fauna, nanti Ananda di rumah bisa baca ya untuk mempersingkat waktunya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu keragaman flora di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia memiliki posisi strategis dalam lingkungan hidup di dunia. Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Dengan lebih dari 130 juta hektar hutan hujan tropis, dari segi spesies tumbuhan atau flora, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Diperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat sekitar 2 juta spesies tumbuhan yang telah dikenali. Dari jumlah tersebut, 60%-nya terdapat di Indonesia. Ternyata Indonesia itu sangat kaya akan tumbuh-tumbuhan di dalamnya ya. Dari penjelasan di sini kita dapat melihat bahwa di seluruh dunia ternyata tumbuhan keanekaragamannya 60%-nya ada di Indonesia. Memang Indonesia ini kaya akan flora dan faunanya. Adapun faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia ada 3, yaitu iklim, tanah, dan biotik ataupun pengaruh makhluk hidup. Yang pertama, pengaruh dari iklim, terutama suhu udara dan curah hujan sangat besar. Daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi akan memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang lebih bervariasi. Sementara itu, wilayah yang hujannya relatif kurang tidak memiliki hutan yang lebat. Selanjutnya adalah suhu. Suhu juga mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di suatu daerah. Franz Wilhelm Junghun, geolog dan botani asal Jerman, membuat zonasi ataupun pembatasan wilayah dari tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Zonasi tersebut dibuat Junghun berdasarkan ketinggian tempat. Hal ini karena ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap suhu udara. Selain iklim dan curah hujan, keadaan tanah juga mempengaruhi pertumbuhan flora. Keadaan tanah yang mempengaruhi pertumbuhan flora meliputi tekstur tanahnya, tingkat kegemburan tanah tersebut, humus, dan unsur hara pada tanahnya. Nah, yang selanjutnya adalah persebaran flora di Indonesia. Berdasarkan pendekatan biografi ataupun keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati di Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Nah, daerah peralihan ini ditandai dengan adanya garis Wallace dan garis Lydekker. Garis Wallace digagas oleh Alfred Wallace, ahli biologi dari Britania Raya. Garis Lydekker digagas oleh Alfred Lydekker, naturalis dan ahli geologi dari Inggris. Adapun kelompok-kelompoknya adalah kelompok Indo-Malayan meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat, contohnya seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kelompok Indo-Australian ini meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur, contohnya seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selanjutnya, flora di Indonesia bagian barat memiliki jenis kelompok meranti yang banyak.
Selain itu, terdapat berbagai jenis rotan, tidak memiliki hutan kayu putih, tidak memiliki jenis tumbuhan matoa yang sedikit, jenis tumbuhan sagu yang juga sedikit, dan berbagai jenis nangka. Sedangkan perbandingan flora di Indonesia bagian timur ini agak berbanding terbalik, karena kalau di bagian barat terdapat kelompok meranti yang banyak, di bagian timur kelompok merantinya jumlahnya sedikit, tidak memiliki rotan, terdapat hutan kayu putih, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di daerah Papua, memiliki banyak tumbuhan sagu dan tidak terdapat jenis nangka. Berikut adalah tabel persebaran tumbuhan di Indonesia. Nah, nanti untuk tabel-tabel ini Ananda bisa baca di rumah. Seperti Pulau Sumatera, sebaran tumbuhan terbanyaknya ada beringin, beringin raksasa, bakau, berbagai jenis anggrek, kayu meranti, dan pinus. Selanjutnya adalah keragaman fauna di Indonesia. Selain memiliki kekayaan flora, Indonesia juga memiliki kekayaan dan keunikan pada bidang fauna. Di Indonesia terdapat hampir 300.000 jenis spesies. Jumlah tersebut adalah 17% dari total jenis fauna di seluruh dunia. Bahkan untuk spesies primata saja, Indonesia memiliki tidak kurang dari 36 spesies. Berikut penjelasan tentang keragaman fauna di Indonesia. Nah, fauna Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Penggagasnya adalah Alfred Wallace. Sementara itu, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Penggagasnya adalah Max Carl Wilhelm Weber, ahli fauna dari Belanda. Berikut 3 kelompok fauna tersebut. Nah, ini untuk ini garisnya ya, persebaran faunanya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Adapun kelompok fauna yaitu fauna asiatis, fauna australiatis, dan fauna peralihan. Yang dimaksud dengan fauna asiatis ini adalah fauna menempati wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah ini meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai Makassar, dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis mamalia berukuran besar. Contohnya, orang hutan terdapat di Kalimantan dan Sumatera, gajah di Pulau Sumatera, banteng di Pulau Jawa dan Kalimantan, siamang, kera yang berwarna hitam dan berekor hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan, burung jalak Bali terdapat di Bali, harimau terdapat di Pulau Sumatera dan Jawa. Ini dia contoh dari fauna asiatis. Ada harimau, ada badak, ada siamang, gajah. Selanjutnya adalah fauna australiatis, yaitu fauna yang menempati wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah ini meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di daerah ini tidak dijumpai jenis kera dan tidak banyak jenis mamalia kecil. Jenis burung berbulu indah banyak ditemukan di daerah ini. Nah, berikut contoh fauna australiatis. Adapun perbedaan fauna asiatis dan fauna australiatis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada fauna asiatis, binatang menyusui besar-besar, sedangkan di fauna australiatis, binatang yang menyusui kecil-kecil. Terdapat bermacam jenis kera pada fauna asiatis, tidak terdapat jenis kera pada fauna australiatis. Jenis ikan air tawar yang banyak, sedangkan di fauna australiatis jenis ikan tawar yang sedikit. Jenis burung berwarna-warni sedikit, terdapat banyak jenis burung berwarna-warni di australiatis. Hewan mamalia berkantung sedikit pada fauna asiatis. Di fauna australiatis banyak terdapat mamalia berkantung. Adapun jenis fauna australiatis contohnya adalah burung kasuari terdapat di Pulau Seram, Pulau Irian, dan Kepulauan Aru. Burung kakak tua berjambul merah dan putih terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Kuskus terdapat di Pulau Papua, tikus dan musang berkantung terdapat di Pulau Papua dan Maluku bagian timur. Burung cendrawasih terdapat di Papua, kanguru pohon terdapat di Papua.
Selanjutnya adalah fauna peralihan. Fauna peralihan merupakan hewan yang berada di daerah ini merupakan peralihan dari fauna australiatis dan asiatis. Wilayahnya berada di antara Indonesia Timur dan Barat, meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Di Sulawesi terdapat kera ataupun fauna australiatis dan terdapat pula kuskus. Di samping itu terdapat hewan yang tidak ditemukan baik di Asia maupun Australia seperti babi rusa, anoa, dan burung malio, dan ini hanya didapatkan di Indonesia. Berikut adalah contoh dari fauna peralihan. Nah, adapun contohnya dari fauna peralihan itu adalah burung malio yang sangat langka dan hanya terdapat di Kepulauan Sangihe dan Sulawesi. Anoa hidup di Pulau Sulawesi, biawak dan komodo terdapat di Pulau Komodo dan kawasan Nusa Tenggara Timur. Babi rusa dengan ciri mempunyai taring panjang dan melengkung terdapat di Maluku bagian barat dan Pulau Sulawesi. Nah, jadi itu dia materi kita tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Ternyata di Indonesia sendiri terdapat jenis banyak flora dan fauna. Untuk itu kita harus selalu menjaga serta melestarikan flora dan fauna yang ada di daerah kita. Ananda yang solih bisa membaca Al-Quran surat Al-Hijr ayat 19 yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Jadi apa yang dapat kita ambil dari ayat tersebut yaitu bahwa Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan seluruh isinya berupa gunung-gunung yang di dalamnya terdapat hutan yang menjadikan tumbuh-tumbuhan dan segala jenis hewan di sana. Tentunya kita sebagai manusia yang berpikir dan kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus selalu mensyukuri kekayaan alam yang kita punya dengan tetap menjaga dan melestarikannya. Nah, untuk tugas, Ananda bisa membuat peta pembagian flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis Swailage dan garis Weber. Berikut contohnya ada di sebelahnya ya. Jadi petanya nanti Ananda bisa buat sekreatif mungkin. Untuk motivasi untuk anak-anak Ananda yang kadang sudah mulai bosan belajar dari rumah, tetap semangat karena belajar adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan belajar Ananda dapat mengubah dunia. Nah, mungkin hanya ini materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon berbanyak maaf. Ustazah juga mengingatkan Ananda untuk jangan lupa membuat resume ataupun membuat catatan khusus di catatan masing-masing siswa terkait materi kita agar ada pemahaman siswa untuk menghadapi nanti kita entah ulangan ataupun UTS. Lebih dan kurang Ustazah mohon diperbanyak maaf. Ustazah akhiri dengan membaca perbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.